warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang pemetaan linear pada bilangan kompleks, gitu, pada himpunan bilangan kompleks. Ya, kita lihat bentuk umum dari pemetaan linear itu dimanapun kita bicara tentang pemetaan linear, bentuk umumnya selalu seperti ini. AZ, yang penting AZ-nya dulu ditambah B kalau pada fungsi-fungsi dari bilangan ke bilangan, gitu ya. FZ sama dengan AZ ditambah P. Dengan A tentu kalau ini fungsi kompleks, A-nya bilangan kompleks, B-nya bilangan kompleks. Oke. Ya, untuk memahami pemetaan linear ini kita tinjau 3 kasus berikut. Kasus pertama itu bagaimana kalau AZ sama dengan Z ditambah B. Bagaimana kalau FZ cuma AZ saja dengan A-nya bilangan real yang besar dari 0. Yang ketiga, bagaimana kalau FZ sama dengan AZ dengan A-nya bilangan kompleks. Ya, jadi ini beberapa hal yang akan kita bahas. Untuk memahami ini, pertama kita tinjau secara umum, kemudian kita lihat contoh untuk kasus pemetaan daerah persegi dengan titik-titik pojoknya 1 tambah I, 2 tambah I, 2 ditambah 2I, 1 tambah 2I. Kita lihat ya. 1 tambah I berarti pada bagian realnya, pada real partnya 1, pada bagian imaginary-nya, imaginary partnya 1 juga. Berarti 1 ditambah I, realnya 1, imaginary-nya 1, 1, ini titiknya. Kemudian 2 ditambah I berarti pada bagian realnya 2, pada bagian imaginary-nya 1, berarti ini dia. Ini 2 ditambah I, ini 1 ditambah I, ini 2 ditambah 2I, ini 1 ditambah 2I. Oke, pertama kita lihat dulu apa sih yang terjadi kalau seandainya kita punya ini gitu ya, misalkan nomor 1 ya, kalau kita punya FZ sama dengan Z ditambah B ya, karena Z dan B ini keduanya bilangan kompleks, berarti kita bisa menuliskan Z-nya dengan X ditambah Y, sementara B-nya bisa kita tuliskan dengan, misalnya kita pilih X0 ditambah Y0. Oke, ini cuma bentuk umum dari bilangan kompleks ya. Misalnya Z-nya ini, B-nya ini. Ya, kalau kita jumlahkan berarti yang real tambah real, yang imaginer tambah imaginer. Jadi kita peroleh hasilnya X ditambah X0, kemudian ditambah I dalam kurung Y ditambah Y0. Ya, sekarang kita lihat apa sih yang terjadi pada X dan ini pada, kalau kita tuliskan pada bidang kompleks. Misalnya kita buatkan grafik kompleks. Ini bidang argan ini. Kita buat misalnya ini titik X ditambah Y, ini Z. Z ini kita petakan dengan pemetaan ini. Z di FZ sama dengan Z ditambah B. B-nya X0 tambah Y0. Berarti kalau X ditambah X0 berarti ini, kalau di sini tadi X, di sini salah ya, di sini X, di sini Y. Berarti kalau X0 misalnya ini X0, berarti ini adalah X ditambah X0. Kalau seandainya ini adalah misalnya ini Y0, berarti yang ini adalah Y ditambah Y0. Oke ya, kalau panjang ini Y0, berarti hasil dari X0 ditambah Y0 itu adalah titik ini. Apa artinya? Titik ini kita geser ke sini. Nah, jadi ini berupa kayak digeser ya, tidak ada perubahan nilai-nilai yang lain. Gitu. Hanya digeser saja. Ya, oke. Berarti kalau kita lihat untuk contoh ini, apa yang terjadi pada kurva ini? Ya, kita lihat ya, apa yang terjadi hasil pemetaannya di sini. Misalnya ini kita petakan terhadap, ya ini kita petakan terhadap dengan pemetaan FZ sama dengan
Z ditambah 2 ditambah 3i. Misalnya seperti itu. Oh, jangan terlalu besar ya, nanti tidak cukup. Nah, 2 ditambah i. Ya, sekarang kita lihat apa yang terjadi di sini. Yang pertama, bagian X itu digeser sejauh X0, bagian Y digeser sejauh Y0 gitu. Berarti bagian X-nya ini adalah X0, ini Y0, Y0-nya 1, X0-nya 2. Berarti kalau titik ini X-nya digeser 2, berarti 2 buat 1, 2, berarti sampai di sini X-nya. Kemudian Y-nya digeser 1, berarti Y-nya tadi awalnya 1, berarti di sini, berarti di sini Y. Berarti titik 1 ditambah I akan berpindah ke sini. Ya, kalau seandainya memahami prinsip ini tadi, karena ini adalah cuma berbentuk suatu pergeseran, berarti tidak ada perubahan yang lain. Yang berubah itu cuma posisi titiknya saja, bentuknya sama. Jadi pemetaan seperti ini bentuknya tetap awet, tapi titiknya aja yang beda. Misalnya di sini, kalau titik yang ini berarti 2 digeser 2 satuan, berarti di sini kira-kira di 4, gitu, misalnya di 4, berarti 4. Kemudian I-nya digeser 1 satuan ke atas. Ini X0-nya 2, berarti geser 2 ke kanan. Y0-nya 1, berarti geser 1 ke atas. Geser 1 ke atas. Berarti ini titik hasil petanya. Ini peta dari 1 ditambah I. Yang ini peta dari 2 ditambah I. Kira-kira dengan ide yang sama, nanti hasil peta dari yang ini adalah yang ini, hasil peta dari yang ini adalah yang ini. Jadi bentuknya tetap persegi yang sama, hanya saja posisinya yang berpindah atau digeser saja posisinya. Ya, untuk memastikan apakah benar atau tidak, kita cek satu titik saja. Misalnya titik ini kita ambil. Nah, ini titiknya adalah ini 1,5, berarti ya 1,5. Ini I, berarti ini 1,5 ditambah I. Kita geser dengan pemetaan Z ditambah 2I. Kalau dengan teknik pemetaan ini pergeseran, berarti hasil petanya kira-kira di sini. Kita cek apakah benar. Titik ini adalah, karena tadi di sini 4, berarti ini 3,5, yang ini 2i, berarti 3,5 ditambah 2i. Ya, kita substitusikan ini titik ini ke pemetaannya, berarti F 1,5 ditambah I itu sama dengan, kita masukkan sini, 1,5 ditambah I ditambah 2 ditambah I. 1,5 tambah 2 3,5, I tambah I 2i, 3,5 tambah 2i, sama ya, persis ya. Nah, berarti pemetaan FZ sama dengan Z ditambah B, nah itu cuma berupa suatu pergeseran, yaitu bagian X digeser sejauh X0. Kalau B-nya ini sama dengan X0 ditambah Y0, berarti nanti bagian X-nya digeser sejauh X0, bagian Y-nya digeser sejauh Y0. Buat pergeseran saja. Ya, kita lihat untuk AZ gitu. Dengan A-nya bilang real terlebih dahulu. Oke, kita bersihkan ini. Oke. Selanjutnya kita lihat FZ sama dengan AZ. Nah, FZ sama dengan AZ dengan A-nya besar 0. Kalau A besar 0 ini artinya apa? Yang ada urutannya itu cuma bilangan real. A-nya bilangan real ya. Kita lihat contohnya, misalnya FZ sama dengan 2Z. Nah, itu misalnya FZ sama dengan 2Z gitu. Atau karena A-nya bilangan real, kalau kita lihat secara umum lagi kayak tadi, kita misalkan Z sama dengan X ditambah Y. Berarti kita punya FZ sama dengan A dalam kurung X ditambah Y. Jika kita tuliskan FZ sama dengan A ditambah X ditambah Y, ini tidak terlalu kentara ya, pengaruh A ini di mana gitu. Ya,
Sekarang coba kita sajikan Z-nya dalam bentuk lain. Kan bilang kompleks itu bisa kita nyatakan dalam bentuk banyak ya. Z sama dengan R E I theta. Coba. R ini adalah panjangnya atau modulusnya ya. Ya, sekarang kalau kita lihat dari sini, kalau ini kita buatkan di sini, berarti FZ AR E I theta. Karena A-nya ini cuma bilangan real, berarti sekarang modulus dari FZ sama dengan AR. Apa yang terjadi di sini? Berarti si Z diperbesar sebesar A, karena modulusnya ditambah gitu sebesar A gitu. Ya. Sekarang kalau diperbesar di sini bahasa saya seperti apa sih jadinya kalau diperbesar itu gitu. Kita lihat kan kayak contoh yang sama ya, contoh ini. Berarti ini tadi 2 tambah 2i ya. Kita lihat kan contoh yang sama. Bagaimana FZ sama dengan AR. Nah, kita lihat contohnya misalnya untuk supaya nampak kita buat contoh untuk FZ yang sama dengan 2Z. Nah, FZ sama dengan 2Z. Berarti yang pertama kita petakan kalau 1 ditambah I, hasil petanya kalau F dari 1 ditambah I hasilnya 2 dalam kurung 1 tambah I. Karena dari sini pengaruhnya cuma perbesaran, cukup kita lihat yang di pojoknya saja. Berarti 2 ditambah 2I. Ya oke ya, 2 ditambah 2I. Nah ini dempet ya, di sini titiknya 1 buah. Kemudian apa lagi? Kemudian F dalam kurung 1 tambah 2i. Apa hasilnya kira-kira? 1 tambah 2i sama dengan 2 dalam kurung 1 tambah 2i. Tidak. Nah ini sama dengan 2 ditambah 4i. 2 ditambah 4i. Kalau 2 ditambah 4i, 2 ditambah enggak muat ya di sini ya. Ya, cukup tempatnya. Kita ganti aja ini dengan misalnya 1,5. Kalau ini 1,5 berarti ini 1,5 ditambah 1,5 ini. Supaya hasilnya kelihatan ini 1,5. Oke. Berarti kalau 1,5 tambah 1,5 i di sini ya. Nah, ini hasilnya yang pertama, permintaan yang pertama ini tidak. Yang kedua, kalau ini 1,5 berarti 1,5 ditambah 3i. 1,5 ini 1,5 tambah 3i di sini. Oke. Kemudian apa lagi? Dia 4 titik dari titik pojoknya. F 2 ditambah i sama dengan 1,5 dalam kurung 2 ditambah i. Berarti 3 ditambah 1,5 i. 3 di sini. 3 ditambah 1,5i yang ini ya. Berarti ini kalau melihat hasil ini sudah bisa kita prediksi 1 titik lagi ya. Kalau 2 tambah 2i berarti 3 tambah 3i. Coba lihat hasil petanya. Kita asumsikan hasil petanya ini. Kita asumsikan saja dulu. Nah, jadi hasil pemetaannya persegi tapi luasnya diperluas sebesar 1,5 satuan. Nah, kalau luas persegi diperbesar 1,5 satuan, 1,5 kali 1,5 berarti sekitar 2,25 nanti dikali 4 ya. Nah. Oke. Jadi yang awalnya persegi dengan luas 1 satuan sekarang berubah menjadi persegi yang luasnya 2,25 satuan. Ya. Jadi apa yang diperbesar di sini? Apa yang diperbesar? Yang diperbesar itu ya nilai titik terhadap posisinya dengan 0,0. Nah, juga termasuk bentuknya. Jadi pemetaan AZ dengan A besar 0 ini yaitu mengawetkan bentuk dan memperbesar. Jadi dia diperbesar dan tapi bentuknya awet atau bentuknya tetap. Oke. Apa lagi yang bisa kita lihat di sini? Ya, ini tetap ya kalau kita buat garis di sini. Ini kayak digeser aja
1,5 kalinya gitu. Yang awalnya misalnya segini jadi segini, nambahnya pas ya 1,5 kira-kira ya. Ya bisa ya kalau ininya. Kalau yang ini bisa ditarik garis lurus semuanya. Ya jadi kalau titik ini kemana dipetakan? Ya tentu gambar pula garis lurus dari sini. Nah, ini ke tengah pula ya. Nah, kita cek kalau 1,5,1 kayak F. Oh, angkanya nggak bagus ya. F 1,5 ditambah I sama dengan 1,5 dalam kurung 1,5 tambah I, berarti hasilnya 2,25 ditambah 1,5 I. 2,25 sekitar di sini. Nah, pas ya, ini 1,5 I ya. Jadi seperti itu. Nah yang terakhir kita lihat AZ. Oke. Kita lihat AZ dengan A-nya yang lebih umum, sama ya. Kita bersihkan dulu ini. AZ dengan A-nya lebih umum. Bagaimana hasilnya kira-kira nanti? Ya, oke. Kita sediakan lagi karena kita contohkan ke contoh yang sama. Kita buat di sini satu kodenya. Ya, di sini A-nya bilang kompleks. Nah, tadi kan kita sudah melihat kalau untuk AZ ini bentuk yang berpengaruh itu, kalau Z-nya kita tulis dalam bentuk R, E, I, theta. Berarti A-nya kita buat A sama dengan R0, E, I, theta 0. Kalau kita buat di sini FZ sama dengan AZ, kalau kita buat FZ sama dengan AZ, berarti kita dapat A-nya R0 E pangkat I theta 0 dikali R E I theta. Berarti kita peroleh R0 R E I theta ditambah theta 0. Apa yang terjadi di sini? Berarti ini adalah suatu apa tadi? Perbesaran. Sama ya dengan yang tadi efeknya ya. Tapi di sini ada tambahan yang ini pangkatnya. Theta ditambah theta 0, berarti sudutnya digeser. Kalau sudut digeser apa artinya? Sudut yang digeser. Berarti kalau di sini misalnya berarti sudutnya segini, sudutnya ini kita geser segini gitu. Apa artinya? Berarti di rotasi ya, diputar gitu. Jadi efek dari si A-nya memperbesar sebesar R0 dan theta 0-nya berpengaruh ke memutarnya sebesar theta 0. Ya, sekarang untuk memudahkan kita, kita ambil contoh yang sama. Kita lihat dari contoh yang sama ini, karena di sini agak kita perkecil skalanya ya supaya kita bisa lebih leluasa memberikan contoh. Oke. Misalnya kita masih menggunakan fungsi yang sama, grafik yang sama yaitu persegi ini. Oke. Nah, misalnya ini akan kita geser. Oke, kita buat yang 3, 4, 5. Ini 3, 4. Ya, kita berikan contohnya misalnya di sini FZ-nya sama dengan 1 ditambah I Z. Perlu kita lihat di sini. Yang pertama tadi R0 dan theta 0. Kita lihat ya, R0 berarti ini ya. Kita lihat R-nya berapa? Modulus dari 1 ditambah I dan
argumen dari 1 ditambah I. Ini sengaja dipilihkan yang mudah, berarti di sini kalau modulus dari 1 tambah I berapa? Akar dari 1 ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Sementara argumennya, argumen dari 1 ditambah I, sebenarnya ini digambar pun kelihatan ya, sama dengan tan inverse dari 1. Kemudian posisinya juga bisa kita lihat, kalau 1 ditambah I berarti yang ini kira-kira, berarti sudutnya yang ini, jelas ya, berapa? 90 dibagi 2 atau sama dengan 45 derajat gitu. Ya, oke. Sekarang mari kita lihat hasil pemetaan dari masing-masing titik di sini. Misalnya ini tadi titiknya berapa? Ini tadi 1 ditambah I, ini 2 ditambah I, 2 ditambah 2I, 1 ditambah 2I. Kita lihat ya, FZ dari 1 ditambah I, F dari 1 ditambah I, berarti sama dengan 1 ditambah I dikali 1 tambah I. Oke ya, 1 tambah I kali, karena kan ini 1 tambah IZ gitu ya, 1 tambah I kali 1 tambah I sama dengan 1 kali 1 1, negatif 1 0, berarti ini hasilnya adalah 2I. Nah itu 2I titiknya di sini ya. Oke. Kemudian F dari 1 tambah 2I, nah berarti sama dengan 1 tambah I dikali 1 tambah 2I. Oke, kita lihat ya, 1 tambah 1, 1 kali 1 1, I kali 2I, negatif 2 berarti negatif 1 ditambah 3I. Oke. Kemudian F dari 2 ditambah 2I itu sama dengan 1 tambah I dikali 2 ditambah 2I. Ini kan sebenarnya mirip dengan dikali 2 aja keluar ya. Berarti hasilnya adalah 4I. Dan yang terakhir F dari 1 ditambah 2 ditambah I sama dengan 1 ditambah I dikali 2 ditambah I. Berarti ini 2 dikurang 1, 1 ditambah 3I. 1 ditambah 3I. Kita lihat ya titik-titiknya. Ya, karena di sini tadi ada negatif 1, berarti ini terpaksa saya geser satuan ke sana supaya bisa berarti di sekitar di sini negatif 1-nya ya. Oke, supaya nampak ya. Oke, yang pertama kita lihat 2I, kita gambar dulu. 2I udah tadi. Kemudian negatif 1 ditambah 3I, negatif 1 di sini tambah 3I di sini ya. Oke. Kemudian selanjutnya 4I. Nah, ini 4I. Kemudian yang terakhir 1 ditambah 3I. 1 ditambah 3I. Ini ada 1 di sini tambah 3I. Kita hubungkan gambarnya. Berarti kan gambarnya berupa apa? Gambarnya tetap berupa persegi yang diputar sebesar 45 derajat. Jadi ukuran dari argumen dari 1 ditambah I ini menjadi titik putarnya diputar 45 derajat. Jadi ini bangunan ini kita putar 45 derajat, tapi tidak hanya kita putar, juga diperbesar. Jadi tidak hanya diputar, juga diperbesar. Kita lihat kalau ini luasnya berapa? Ini luasnya 1 ya. Sekarang kita lihat panjang ini berapa? Kalau ini persegi kan ini panjangnya berapa nih? Nah, ini panjangnya sekitar dari berapa nih? Ini satu satuan ya, ini satu satuan. Ya, berarti ini akar 2 kali akar 2 satuan. Berarti diperbesar sebesar akar 2. Akar 2 kalau luasnya kan akar 2 kuadrat berarti 2 ya. Jadi ini mempengaruhi perbesaran dan rotasi. Ya, apa yang bisa kita simpulkan berarti tentang fungsi Fz sama dengan Az ditambah B dari yang telah kita lakukan? Apa yang bisa kita simpulkan? Nah,
Ya, kesimpulannya kalau kita punya FZ sama dengan AZ ditambah B, FZ sama dengan AZ ditambah B, dengan Z, dengan A, B, Z itu bilangan kompleks, Z-nya variabel, ini parameter. Berarti kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, yang bisa kita ambil dari yang pertama yaitu mana yang lebih dulu dikenakan ke Z, A atau B? A ya. Berarti yang pertama perbesaran atau dilasi ya, perbesaran atau dilasi sebesar modulus A. Yang kedua apa? Yang kedua rotasi dengan sudut argumen A, argumen utama ya, argumen utama dari A. Dan yang terakhir apa lagi? Translasi ya, translasi atau pergeseran dengan koordinat B. B-nya apa? B-nya misalnya kalau B sama dengan X0 ditambah Y0, berarti X-nya digeser sejauh Y0, B-nya digeser X0, X-nya digeser sejauh X0 dan Y-nya digeser sejauh Y0. Ya. Oke, sekarang kalau seandainya fungsi ini saya tambah dengan sesuatu gitu, kita tambah ya, fungsi ini kita tambah. Tadi kan kita sudah menetapkan FZ dengan 1 ditambah Z gitu ya, I 1 ditambah IZ gitu. Sekarang saya ubah dikit untuk contoh lebih detail. Kita lihat contoh lagi. Nah, ini yang lengkapnya lagi, kita ambil fungsi yang sama supaya nampak pergerakannya. Kalau bagaimana kalau FZ nya sama dengan 1 ditambah I Z, nah kita tambah pula dengan 2 ditambah atau kurang ya, 2 kalau gitu. Nah, untuk lebih memahami tentang pemetaan linear ini, kita berikan contoh, tapi kita buat mirip dengan ini biar nampak pergerakannya ya. Tadi kan kita berikan soalnya FZ sama dengan FZ sama dengan 1 ditambah I Z. Nah, sekarang kita tambah lagi dengan misalnya 3 dikurang I misalnya. Berarti kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat berdasar ini, berarti hasilnya akan diperbesar sebesar modulus dari 1 ditambah I. Ya. Berarti ini diperbesar jadi dengan modulus 1 ditambah I dan dirotasi dengan sudut argumen dari 1 ditambah I, kemudian digeser gitu ya, digeser dengan 3 dikurang I. Ya, kalau kita lihat 3 langkah ini gitu. Ya, kita lihat yang pertama, kalau diperbesar ini diperbesar, dan dirotasi ini sudah dirotasi. Nah, sekarang kita buat lengkapnya. Apakah digeser dengan 3 dikurang I juga benar? Kalau digeser dengan 3 dikurang I berarti digeser 3 ke kanan, 1 ke bawah. Berarti yang ini akan menjadi, kalau 3 ke kanan berarti di sini akan sampai di sini nanti. Yang ini digeser 3 pindah ke 2 di sini kira-kira nanti. Nah, terus kira-kira lagi tentu di sini dan di sini ya. Kira-kira nanti hasilnya di sini. Prediksi ya, kalau tanpa melakukan pemetaan. Ya. Berarti kalau seperti itu, titik yang ini tadi kan pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Berarti hasil dari ini harusnya ini nanti. Hasil dari yang ini berarti ini jadi yang ini jadi ini karena rotasi ya. Kemudian yang ini jadi di puncak, ini jadi di sini. Oke ya, kita lihat apakah benar gitu. Berarti kita lihat F1 ditambah I, apa hasilnya? F1 tambah I
1 ditambah I dalam kurung dikali 1 tambah I ditambah 3 dikurang I. Ini hasilnya tadi 2I, berarti hasilnya 3 ditambah I. 1 tambah I hasilnya 3 ditambah I. Benar ya ini ya? Ini adalah 3 ditambah I. Oke. Kalau kita lihat lagi F 2 ditambah I, 2 aja kita cek. 2 ditambah I hasilnya kira-kira 1 ditambah I dikali 2 ditambah I ditambah 3 dikurang I. 3, 2 hasilnya ini tadi adalah 2 salah ya, bukan 2. 1 ditambah 3I ditambah 3 dikurang I, berarti hasilnya 4 ditambah 2I. Mana 4 tambah 2I? 4, ini 2I, pas ya. Oke, jadi pemetaan bentuk ini oleh Fz yang sama dengan 1 tambah I Z ditambah 3 dikurang I adalah tetap persegi tapi telah dirotasi. Ya, seperti itu kira-kira langkah kerja dalam pemetaan linear. Perubahan terhadap grafik fungsinya seperti itu. Ya, oke, terima kasih atas perhatian Anda. Kita akhiri video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.